Mereka yang akan menikmati bonus demografi kalau tersedia lapangan kerja di Indonesia. Anak-anak muda Indonesia nggak mungkin masuk di situ. Karena perjanjian internasional harus bebas lalu lintas tenaga kerja. Makanya akan masuk ke sini adalah anak-anak muda Malaysia. Karena mereka terdidik, kemampuan dia mengolah datanya bagus karena nutrinya bagus, IQ-nya di atas kita. Kita IQ-nya tinggal 78. Sedikit di atas simpanse. Tapi kita ingin pastikan bahwa dari Lampung ada 2 anak muda, Mirsa, Jihan, berupaya untuk membujuk kalian supaya ada dalam barisan perubahan, supaya ada dalam barisan untuk menghasilkan kemungkinan. Higher than actuality stands possibility. Di atas yang ada sekarang ada kemungkinan. Nah, kemungkinan itu yang kita sebut sebagai politik harapan. Harapan itu makin pupus karena kita dibius oleh materi, dibius oleh BLT, dibius oleh amplop. Kita ingin Lampung menjadi indikator pertama bahwa Indonesia bisa dihidupkan dengan argumentasi. Anda menang kenapa? Karena kekuatan argumenmu, bukan karena mengguyur sentimen. Anda menang karena kekuatan akalmu, bukan karena kekuatan amplopmu. Amplop itu soal teknis saja buat dia bagi-bagi, gembiraan, dangdut-dangdutan. Tetapi forum publik itu harus bertengkar di tingkat pikiran itu. Sering saya katakan bahwa kalau Anda berpikir, Anda harus berani menerima kritik. Karena pikiran dirancang untuk dikritik. Kalau pikiranmu tidak dikritik, atau kalau Anda sedang berpikir dan tidak mau dikritik, itu artinya Anda sedang berdoa. Doa nggak boleh diganggu, pikiran harus diganggu. Ganggu pikiran Jihan, ganggu pikiran Mirsa. Saya senang universitas ini mengundang saya, artinya mereka tahu saya akan mengganggu 2 anak muda ini. Kalau Anda lulus dari gangguan saya, 2029 Anda berdua calon presiden dan wakil presiden Indonesia. Kan hanya itu isunya itu. Jadi saya mau perlihatkan sebetulnya potensi sekali lagi Lampung akan jadi pelampung kedunguan bangsa ini. Kita mau tenggelam karena kedunguan, maka Lampung mesti ambangkan lagi, apungkan lagi kecerdasan itu. Kesempatan itu ada hari ini. Luput hari ini, lepas semua kesempatan itu. Jadi pastikan 2 anak muda ini, izinkan dia memimpin setelah kalian ganggu argumennya. Saya nggak ingin dia jadi manja. Karena bapaknya, karena lingkungannya, karena hartanya. Tapi karena otaknya. Sangat bagus kalau dia berharta, sehingga dia nggak akan korupsi. Sangat bagus kalau dia berotak, karena dia tidak akan menerima, membiarkan kedunguan beredar setiap hari. Jadi teman-teman, nanti kita akan diskusi. Saya cuma sengaja memprovokasi teman-teman, seperti hobi saya, untuk memastikan bahwa kita adalah bangsa yang dulu pernah mengucapkan kemerdekaan dengan kemampuan diplomasi itu. Haji Agus Salim, Sultan Syahrir, Soekarno, Nasir segala macam bekerja dengan pikiran untuk menghalau kedunguan. Kita hari ini tidak menemukan itu lagi. Tetapi saya tahu bahwa dari Lampung saya percaya ada akal sehat ditumbuhkan. Dari Lampung saya percaya bahwa matahari kecerdasan akan terbit dari Lampung dan tidak akan pernah tenggelam sampai Mirsa dan Jihan memimpin provinsi. Terima kasih. Sudah kebakar semua teman-teman semangatnya mahasiswa. Oke, sekarang izinkan saya bertanya Bung Rocky. Merawat demokrasi dan kebangsaan dengan akal sehat. Artinya akal sehat terlebih dahulu yang harus dikedepankan sebelum demokrasi itu dijalankan atau kebijakan itu dirancang, Bung Rocky. Iya, mensana in corpore sana. Di dalam tubuh yang sehat bermukim akal yang sehat. Tubuh yang sehat lah, bukan tubuh yang membengkak. Beda tuh.
Jadi kita mau pastikan bahwa akal sehat itu adalah satu-satunya alasan orang berpolitik. Kemampuan menghidupkan akal sehat itu penanda bahwa dia mampu untuk melihat bahkan jebakan di dalam kebijakan dia. Mengurai kebijakan itu memerlukan akal sehat. Nah, mereka yang tidak mampu mereka yang tidak punya akal sehat tapi berambisi untuk berkuasa, itu artinya mereka akan pakai akal bulus. Terus untuk anak muda nih, terutama mahasiswa, karena suka lupa nih menggunakan akal sehatnya, apalagi nggak usah terlalu jauh deh masalah demokrasi dan kebangsaan. Untuk aktivitas kuliahnya aja deh Bu. Akal itu dirancang untuk menggeleng, bukan menunduk. Kalau Anda di ruang kuliah, dosen Anda lagi terangin sesuatu, geleng-geleng aja. Salah, bodoh, dungu. Sampai saudara ketemu dalil yang tidak diucapkan oleh si dosen itu. Angkat tangan, Pak dosen, salah yang Anda ucapkan itu. Maka Anda ucapkan yang versi Anda, supaya terjadi dialektika, didaktika. Kalau Anda manggut-manggut, ditipu dosen Anda. Jadi kita biasakan, dan dosen yang bermutu, dia bilang, oke, Anda ada di ruang kelas, kelas itu adalah tempat kita berpikir. Nggak ada hierarki. Begitu, saya biasa masuk kelas, dimanapun. Saya ngajar di UI, saya ngajar mungkin di udah 300 universitas, saya ngajar di Lemhanas, ngajar di Sekolah Tinggi Polri, ngajar di Seskoat Tentara. Saya pakai prinsip yang sama. Anda ada di situ sebagai teman berpikir saya, bukan murid saya. Di situ kita mulai dengan critical discourse itu. Ucapkan sesuatu sebagai dalil supaya dibantah. Jadi Anda ucapkan sesuatu yang mungkin dibantah. Itu namanya mendidik. Anda nggak bisa mengucapkan kebenaran yang tidak bisa dibantah. Kemudian tidak dibantah itu nanti setelah Anda sempurna melalui Siratul Mustaqim. Tetapi sebelum kita sampai di situ, semua kebenaran sifatnya tentatif. Sifatnya validilis itu. Dalil yang diucapkan oleh pemenang Nobel kemarin itu bisa dibantah oleh kegiatan kecil UMKM di Lampung misalnya. Satu disertasi kecil di Lampung bisa membatalkan hadiah Nobel itu. Itu yang disebut sebagai prinsip butterfly effect. Kepak sayap kupu-kupu di hutan Amazon bisa menimbulkan badai di California. Kegagalan panen kentang di Lampung bisa menyebabkan mahasiswa di Bekasi itu tidak bisa lagi nongkrong di kafe-kafe yang ada kentang goreng. Lalu mereka jadi teroris misalnya. Karena marah kentang goreng dari tempat lain tidak seenak kentang dari Lampung. Saya ucapkan kata kentang itu karena tadi saya ingat. Jadi kira-kira 40 tahun lalu ketika saya belum tua, saya naik ke Gunung Tanggamus. Di kaki gunung itu ada petani kentang transmigran. Itu tahun berapa tuh? 40 tahun lalu, tahun 84 gitu. Saya beli kentang di situ. Petani bilang, ambil aja Pak. Dia belum tahu nama saya karena belum viral. Saya ambil kentang itu. Saya tukar dengan apel yang saya bawa dari Jakarta. 2 apel, saya bawa 4 apel. 2 apel ada di ransel saya. Terus saya dapat 1 kantong kentang itu. Itu yang saya pakai untuk naik ke Gunung Tanggamus. Kira-kira udah 8-9 jam saya jalan, nggak ketemu jalurnya. Jadi saya nggak pernah tiba di Gunung Tanggamus. Kemalaman saya bikin bivak, tenda sementara itu, persis di celah itu. Malam-malam, tiba-tiba, kaget. Saya nengok ke atas, hitam. Mungkin ada, 15 detik. Buset. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di situ. Setelah pagi, baru kita mengerti bahwa itu jalur babi hutan.
Jadi kira-kira 1000 babi hutan migrasi untuk cari kentang di kebun di bawah. Jadi lekukan begini, saya bikin itu kira-kira 20 cm babi hutan ini. Kalau saya keluar sengaja di situ pasti habis ditabrak oleh babi hutan. Jadi bayangan saya tentang Lampung selalu itu tuh, ada kentang, ada tersesat, ada petani itu. Dan ini waktu saya turun itu saya peres kaos kaki saya itu kira-kira setengah liter darah di situ karena lintas semua di situ. Lalu saya cemplungkan kaki saya itu di laut Agung, Koto Agung ya. Nah di situ tuh supaya darahnya berhenti karena itu garam kan. Nah sekarang kita tahu bahwa kita ada di dalam suasana yang sama itu. Lintah daratnya lebih parah daripada lintah di Gunung Tanggamus.